Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat mengenai Candida albicans. Kepada presenter pertama, mungkin waktu dan tempat saya silakan. Baik, izin memulai. Yang pertama itu nama sebentar. Baik, izin memulai. Yang pertama itu nama organisme Latin dan juga klasifikasinya. Jadi di sini kita mendapatkan sesuai pembagian kita mendapatkan Candida albicans sebagai nama Latinnya. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri itu untuk klasifikasinya itu ada beberapa. Yang pertama kingdom itu dia fungi, kemudian phylum Ascomycota, kemudian subphylum itu dia Saccharomycotina, kemudian kelasnya Saccharomycetes, kemudian ordo Saccharomycetales, kemudian familinya itu Saccharomycetales Cetacea, lalu genusnya itu Candida, kemudian spesiesnya itu Candida albicans. Boleh next. Kemudian selanjutnya untuk morfologi dan karakteristik mikroorganismenya itu untuk morfologi dia bentuknya itu oval atau bulat dan juga bertunas. Kemudian dia itu dapat berubah bentuk menjadi yes atau ragi dan juga pseudohifa. Kemudian koloninya tuh pada media kultur biasanya tuh halus, berwarna putih krem dan berkilau dan juga dia berbau ragi. Biasanya tuh pada media SDA. Lalu untuk karakteristik Candida albicans sendiri untuk sifat ada dua sifat, yaitu sifat biologis dan juga diagnostik. Untuk sifat biologisnya itu dia tuh merupakan jamur dimorfik, kemudian bagian dari dia tuh adalah Candida albicans itu adalah bagian dari flora normal pada mulut, saluran cerna, vagina dan juga kulit. Untuk sifat diagnostiknya itu
biasa pada uji tabung tunas itu dia negatif, di mana hasilnya itu dalam serum atau plasma Candida albicans itu membentuk tunas panjang. Mungkin itu saja, saya serahkan ke presenter selanjutnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, untuk penyakit yang ditimbulkan, yaitu gejala klinis utamanya. Next. Oke. Pertama, yang mengenai mukosa. A. Ada kandidiasis oral atau KO. Pertama, kandidiasis pseudomembran akut. Terus, lesi putih tebal pada mukosa bukal, gusi atau lidah, plak yang dapat dikerok, terasa nyeri, eritem, dan dapat berdarah. Kedua, ada kandidiasis eritem, nampak eritem dan edem, kandidiasis atrofit akut, stomatitis antibiotik, dan kandidiasis atrofi kronik, stomatitis gigi palsu, dan glositis. Yang ketiga, ada kandidiasis hiperplasi kronis, kandida leukoplakia, bercak putih, dapat diraba sebagai plak kasar, melekat erat, dan tidak dapat dikerok pada lidah, palatum, atau mukosa bukal, sering pada perokok. Yang keempat ada angular cheilitis, Parlyce, Candida helosis, eritem, dan visura pada ujung mulut, pada pemakai gigi palsu yang tidak pas, biasa menjilat bibir, usia lanjut dengan kulit kendor pada lubang mulut. Next. Yang B ada candidiasis vulvovaginalis, Candida vulvogenitis atau KVV, gatal dan rasa panas sangat pada vulva dan vagina, keluar cairan tebal putih seperti susu dan plak putih melekat pada vulva, vagina atau cervix. Ini ada disuria dan dispareunia, sering pada 1 minggu sebelum menstruasi dan kehamilan. Candidiasis vulvovaginalis rekuren, KVVR, gejala simptomatik KW 4 kali atau lebih dalam 1 tahun. Kemudian yang C, Candida balanitis atau Candida balanopostitis, erosi merah superficialis dan pustul berdinding tipis di atas gland penis, dan sulcus coronarium balanitis, dan juga pada preputium penis yang tidak disirkumsisi. Bisa disebut balanopostitis. Ya, bisa dilihat di screen. Next. Untuk yang mengenai kulit, kandidiasis kutis atau KK, kandidiasis A, kandidiasis intertriginosa, candida intertrigo, dan kandidiasis generalisata. Mengenai daerah pelipatan-pelipatan badan, umbilikus, panniculus, lipatan lemak badan, dan dapat meluas ke kulit badan, generalisata. Dapat mengenai skrotum dan penis, dan juga kulit nyeri, inflamasi, eritematus, dan ada satelit, vesikel atau pustul, bula atau papulopustular yang pecah meninggalkan permukaan yang kasar dengan tepi yang erosi. Pertama, ada erosio interdigital blastomisetika, kandidiasis interdigitalis, kandidiasis mengenai sela jari tangan, tersering pada sela jari kaki, dan tersering pada sela jari ketiga dan keempat, pada yang sering atau terus-menerus terkena air. Next. Ada paronychia dan onychomycosis. Pertama ada Candida paronychia, infeksi lipatan kuku proksimal atau kutikula, khas adanya eritem, udem, dan cairan purulen tebal. Pus putih membentuk kantong yang mungkin menyebabkan infeksi kuku, terasa nyeri. Tersering pada orang yang tangannya sering terkena air, tepung, karbohidrat lain.
Kemudian ada Candida onychomycosis, Candida onychia, gejala klinis, diskromia ungium, perubahan warna kuku, onycholisis, lepasnya lempeng kuku dari dasar kuku, hipertropia unguium, penebalan lempeng kuku dimulai kuku proksimal dengan tekanan dan gerakan kuku terasa nyeri, kemudian dapat dengan atau tanpa paronychia. Next. Untuk mekanisme infeksi dari mikroorganismenya, pertama ada kolonisasi mukosa atau kulit, di mana ada peningkatan populasi Candida di lokasi tertentu yang menyebabkan terjadinya kerusakan epitel, memudahkan jamur membentuk ragi dan pseudohifa menembus jaringan. Kemudian adesi ke epitel dan permukaan, di mana si albicans mengeluarkan berbagai protein, agglutinin-like sequence atau ALS, protein adesin yang membantu pelekatan pada epitel dan permukaan prostetik. Dan glikoprotein dinding sel juga mampu menstimulasi respon imun inang. Kemudian ragi yang bertransformasi menjadi pseudohifam dapat menembus mukosa, mulut, vagina, dan saluran cerna. Bila barir epitel rusak atau imunitas lemah, jamur masuk ke aliran darah candidemia, dari situ bisa menyebar ke organ lain. Kemudian lanjut ke invasi jaringan dan enzim. Di mana secreted aspartyl protease mendegrasi protein inang termasuk imunoglobulin. Fosfolipase PLB1 merusak membran host. Dan Candida lysin. Kemudian pengenalan oleh TRL dektin 1, di mana permukaan jamur mengandung manan, beta-glukan, dan kitin yang dikenali oleh reseptor imun, misalnya toll-like reseptor TLR, dan lektin dektin 1. Aktivasi reseptor ini menyebabkan pelepasan sitokin pro-inflamasi, TNF-alfa, interferon gamma, GCSF, merekrut makrofag, neutrofil, dan sel T. Memang terjadinya biofilm terbentuk, resistensi antifungal dan imun, dan masuk ke aliran darah, di mana terjadi kandidemia, sebar ke organ vital, jantung, ginjal, hati, dan otak. Sekian. Next ke presenter selanjutnya. Oke, baik izin melanjutkan. Selanjutnya adalah mekanisme penularan dan epidemiologi di daerah tropis. Boleh itu. Next. Next. Oke, baik. Jadi pada slide ini menunjukkan mekanisme dari pembentukan biofilm dari Candidiasis Candida albicans sendiri. Itu ada 4 tahap. Jadi yang pertama itu ada tahap adherens, yang dimana tahap adherens ini dia merupakan pelekatan awal. Jadi pada tahap ini sel Candida ini dia dalam bentuk Kies cell atau sel bulat, sel ragi, dia akan menempel pada permukaan epitel inang atau host begitu, ataupun bisa juga menempel pada material asing, misalnya kayak kateter, terus gigi tiruan. Nah, perlekatan ini dia dimediasi oleh adanya protein perekat berbagai adesin. Jadi setelah itu, setelah tahap adherens ini, maka dia akan dia akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap initiation atau inisiasi. Jadi tadi setelah menempel, sel raginya ini dia mulai bertransformasi menjadi bentuk hifa.
Ini ada teman-teman bisa lihat di gambar yang kedua ada Hipal cell. Dia akan sel raginya ini dia bertransformasi membentuk menjadi hifa. Kemudian bentuk hifa ini dia sangat penting karena apa? Dia bisa memfasilitasi dari invasi jaringan dan juga pembentukan dari struktur biofilm sendiri. Jadi pada fase inisiasi ini filamen itu dia sudah mulai tumbuh, terus dia sudah mengikat antar sel sehingga nanti di sini dia terbentuk koloninya yang lebih stabil lagi. Kemudian pindah ke tahap selanjutnya ada tahap maturasi. Di tahap maturasi ini, biofilm itu dia sudah semakin kompleks, yang dimana sudah terdiri ada dari beberapa campuran sel, ada sel Ds, ada sel hifa, ada persister sel, dan juga extracellular matrix, ECM. Nah, ECM ini dia yang fungsinya itu buat biofilm tebal, protektif, terus resisten juga terhadap anti jamur gitu. Terus selanjutnya kita ke tahap terakhir ada dispersion atau tahap penyebaran. Nah, di fase ini sebagian dari sel Ds itu dia akan dilepaskan kembali dari biofilm ke lingkungan sekitar. Jadi sel-sel ini tuh dia bisa menyebar ke lokasi baru. Terus dia akan memulai siklus dari pembentukan biofilm dari awal lagi. Jadi berulang terus. Makanya oleh karena itu siklus ini disebut siklus pelepasan dan penempelan di tempat baru. Infeksi Candida sering rekuren atau berulang. Bisa next. Selanjutnya ada epidemiologinya. Jadi Candida albicans sendiri ini dia tidak menular flora normal tubuh kecuali pada pasien imunokompromis atau karena faktor pertumbuhan yang meningkat. Jadi Candida albicans sendiri dia tersebar di seluruh dunia. Paling banyak di Cina. Ini merupakan penyebab nomor 3 sebanyak 14% karena infeksi kulit jamur. Karena jamur. Yang kedua, kalau di Indonesia sendiri, kandidiasis ini dia menempati urutan nomor ketiga penyebab dari kasus dermatomikosis. Ada di beberapa kota, misalnya di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan, terus Medan, Denpasar, nomor satunya juga penyebab karena dermatomikosis. Terus prevalensi paling tinggi banyak di negara berkembang dengan iklim yang tropis dan juga kelembapan suhu udara tinggi. Boleh next? Nah, diagnosis dan pemeriksaan laboratorium. Next. Oke, diagnosis kandidosis ditegakkan dengan menemukan elemen jamur atau isolasi jamur dari bahan klinik. Jadi secara umum pemeriksaan laboratorium kandidosis ini dia dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemeriksaan langsung dengan garam faal atau kalium hidroksida tes, yang dimana bertujuan untuk menemukan elemen jamur dalam bahan klinik yang diduga terinfeksi. Jadi kedua cara ini dia bisa next. Oke, pemeriksaan labnya ada 4 pemeriksaan. Yang pertama itu kita bisa lakukan spesimen dan pemeriksaan mikroskopik. Jadi diambil spesimennya ini dia diambil dari lesi kulit, kuku, ataupun membran mukosa. Terus kita buatkan preparat dengan larutan koh ini sebanyak 10%. Nanti hasilnya itu dia dapat memperlihatkan blastopora atau sel ragi dan juga pseudohifa. Kemudian kita bisa lakukan biakan. Jadi spesimennya ini ditanam pada medium agar sabora. Terus hasil biakannya ini biasanya koloninya itu dia berwarna krim. Terus kita juga bisa identifikasi spesies, bisa dilakukan menggunakan kromagar candida, yang dimana ini untuk membedakan spesies candida berdasarkan warna koloninya. Bisa next. Baik, selanjutnya ada yang ketiga itu ada
metode molekuler. Jadi untuk mendeteksi DNA kandida secara cepat dan spesifik, itu kita bisa menggunakan PCR. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada pemeriksaan serologi. Ini tapi kita bisa gunakan pemeriksaan serologi, tapi sensitivitas dan spesifitasnya itu cukup rendah. Tapi antibodi terhadap kandida itu sering ditemukan di sini. Dan yang lebih berguna itu ada pemeriksaan beta deglucan serum dengan kadar lebih dari 80 mendukung diagnosis kandidiasis invasif. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan. Oke, kita lanjut di yang kelompok 5. Kelompok 5 silahkan share screen. Ini penjelasannya kita fokus dulu untuk jamur ya. Tadi yang pertama itu adalah jamur Candida. Kemudian yang kedua jamur Malaysia furfur. Ya, silakan coba di share screen. Kelompok berapa ya? 5 ya? Terus share screen dulu baru dokter sampaikan siapa yang presentasi. Arika, Diva Maura, ada orangnya? Arya, silakan. Oke, ini belum di share screen. Kan Arya, Arika, dan siapa tadi? Apa tadi satu dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Papora. Di sini saya akan presentasi hasil dari kelompok kami. Next. Untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama ada Kingdom. Ada fungi, kemudian ada pilum, yaitu ada Basidiomycota, kemudian kelas ada Malassezomycetes, kemudian ada order ada Malassezales, kemudian untuk family Malassezia, kemudian untuk genusnya Malassezia, kemudian untuk spesies Malassezia furfur. Next. Yang pertama yang kedua untuk morfologi dan karakteristik. Jamur lipofik itu membutuhkan lipid untuk tumbuh, kemudian bentuk sel bulat atau oval dengan ukuran 2-8 mikron, kemudian berkembang biak dengan puding atau tunas, kemudian pada kultur itu koloninya berwarna krem, halus, dan berminyak. Nah, dia itu dikenal dengan pola spaghetti and meatballs. Hifa pendek dengan spora bulat pada mikroskop. Next.
Pityriasis versicolor itu yang paling umum, bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi di kulit. Kemudian ada folikulitis, malassezia, kemudian ada seborrheic dermatitis dan ketombe, kemudian fungemia, jarang pada pasien immunocompromised atau dengan kateter intravena. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Untuk gejala klinisnya sendiri itu yang pertama ada bercak putih atau coklat, merah muda, berbatas tegas, dan dapat menyatu. Kemudian gatal ringan sering bertambah saat berkeringat. Kemudian predileksi, dada, punggung, leher, dan wajah. Terus folikulitis, papul atau pustul di area berambut. Dan yang terakhir, seborrheic dermatitis, ketombe, kulit kepala bersisik. Kemudian mekanisme infeksinya itu jamur flora normal kulit, dia menjadi patogen bila faktor predeposisinya ada. Terus faktor predeposisinya itu kelembapan tinggi, keringat berlebih, penggunaan minyak atau krim, dan juga imunitas rendah. Kemudian dia menghasilkan asam azelaik, itu dia menghambat melanosit dan juga terjadi hipopigmentasi. Yang terakhir itu proses inflamasi, itu dia menyebabkan lesi eritematosa atau bersisik. Kemudian untuk penularan dan epidemiologinya itu dia bukan penyakit menular langsung antar manusia, lebih dipengaruhi kondisi lingkungan dan individu, daerah tropis dan subtropis. Insidensi tinggi karena suhu panas dan kelembapan tinggi, lebih sering pada remaja dan dewasa muda, itu aktivitas kelenjar sebasea tinggi. Baik, dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama ada KOH 10% ditambah tinta Parker, nanti akan terlihat tampak hifa pendek plus pora bulat. Lalu yang kedua ada lampu Wood atau akan fluoresensi kuning keemasan. Terus yang ketiga ada kultur pada media dengan lipid seperti Dixon agar, Lemming Notman agar. Selanjutnya ada pemeriksaan lab tambahan. Yang pertama ada histopatologi, bukan hifa pendek di stratum corneum. Terus yang kedua ada PCR molekuler bila penelitian atau kasus khusus. Terus yang ketiga itu diferensial, yaitu vitiligo, pityriasis alba, dan juga tinea. Selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama anti jamur topikal, ketoconazole, terbinafin, lalu selenium sulfida. Yang kedua ada anti jamur sistemik, biasanya kasus luar atau rekuren, yaitu itraconazole,
Lalu yang ketiga pencegahan, seperti menjaga kebersihan kulit. Untuk kesimpulannya, Malassezia furfur sama dengan yang jamur lipofilik floral normal, di mana opportunistik yang menyebabkan penyakit kulit superficial, terutama pityriasis versicolor. Terus untuk diagnosisnya itu klinis ditambah mikroskopis seperti spaghetti dan meatballs. Lalu untuk tinggi prevalensinya itu di daerah tropis dan terapinya itu anti jamur, topikal ataupun sistemik. Mungkin untuk referensinya yang terlampir. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Oke. Jadi itu tadi sudah ada 2 presentasi terkait jamur. Walaupun ini kelompok 5, sebenarnya dokter sama sekali tidak meminta kalian menjelaskan sampai ke tata laksana ya. Karena harusnya itu ada kuliah terkait penyakit kulit pada tropis, pada daerah tropis gitu. Jadi itu akan difokuskan tentang penyakitnya. Kita di sini hanya lebih terfokus karena infeksi bloknya kalian membahas tentang infeksi tropis. Jadi artinya di blok ini semua penyakit yang ada itu akibat ada penyebabnya. Etiologinya itu pasti diketahui karena infeksi. Nah, kita mau cari tahu siapa saja yang menginfeksi penyakit-penyakit yang ada di tropis ini. Maka itulah kalian dokter kasih tugas untuk mencari literatur terkait mikroorganisme itu. Apakah hanya mereka saja? Tidak, tapi ke 7 atau 8 ya, 8 mikroorganisme ini adalah yang mayoritas menjadi penyebab beberapa penyakit tropis. Misalnya kayak Candida. Candida itu dia menyebabkan berbagai penyakit ya. Banyak penyakit kulit yang dia bisa sebabkan, pun penyakit yang tidak superficial, yang di profunda. Jadi dia bisa menginfeksi di bagian dalam tubuh. Bagaimana kita mendeteksinya? Jangan sampai kalian misinterpretasi antara infeksi yang disebabkan oleh jamur, infeksi yang disebabkan oleh virus, dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Karena jelas mereka memiliki perbedaan dari segi gejala klinis yang ditampilkan sama pasien. Kemudian tadi dijelaskan terkait Candida ya. Kalian harus paham Candida ini ditemukan pada kondisi-kondisi apa dan pada letaknya di mana. Ya, jadi dia predileksinya di mana. Kalau untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia, karena kita daerah tropis, maka Candida ini sama Malassezia furfur itu banyak sekali menginfeksi karena daerahnya tropis. Kenapa? Karena badan kita itu di kulit terutama lembab sehingga cenderung membuat suasana yang bagus untuk pertumbuhan jamur. Ya, gitu ya. Untuk mendeteksinya bagaimana? Mendeteksinya ya kembali lagi kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling gampang yaitu pemeriksaan KOH. Itu untuk jamur yang paling mudah untuk dideteksi. Makanya di puskesmas pun ada untuk pemeriksaan KOH. Jadi kita bisa hanya dengan meneteskan KOH, kita bisa mengidentifikasi di bawah beberapa di bawah mikroskop untuk melihat oh ciri-cirinya apa jamur ini. Kalau jamur yang bersifat kayak Candida itu kenapa dia banyak menginfeksi? Karena dia punya bentuk kemampuan untuk bertahan dalam beberapa kondisi yang mungkin jamur lain nggak punya kemampuan itu. Tadi sudah dijelaskan ya sama temannya. Jadi bagaimana sih dia membentuk biofilm? Jadi dia punya kemampuan untuk menjaga diri dari lingkungan yang ada di tubuh manusia. Jadi dia tetap bisa survive hidup di tubuh manusia. Betul-betul jenis jamur yang mudah beradaptasi. Sehingga even manusia tidak memiliki kondisi imunokompromis atau imunnya baik-baik saja,
itu masih tetap bisa terinfeksi Candida. Jadi orang yang tidak kalau imunokompromis kan kita jelas tahu ya bahwa terutama jamur itu akan sangat mudah masuk kalau misalnya tingkat imunitas kita rendah. Tapi kalau tingkat imunitas kita bagus, jamur bisa masuk nggak bisa, apalagi Candida ini. Jadi kenapa? Kenapa dia bisa mampu beradaptasi dengan kondisi yang baik-baik saja dari seorang host, jadi dari hostnya atau penderitanya. Jadi itu ingat untuk mendeteksi yang paling gampang KOH. Kemudian kalau mau akurasi berarti molekuler. Kalau mau melihat antibodi berarti kita melihat serologi. Jadi kalau kita mau lihat apakah tubuh kita punya antibodi terhadap si Candida, itu secara tidak langsung kalau misalnya tubuh kita punya antibodi terhadap Candida artinya tubuh kita lagi terinfeksi Candida. Gitu aja kan. Karena kan tubuh nggak mungkin mengeluarkan antibodi yang banyak terhadap mikroorganisme itu kalau dia nggak ada di situ atau dia masih dalam jumlah yang normal, kan Candida flora normal ya. Candida itu adalah jamur yang merupakan flora normal di beberapa tempat. Jadi normal-normal saja kalau ada Candida di dalam tubuh kita. Apalagi di traktus reproduksi, di kulit, itu banyak. Di pencernaan juga ada. Terus yang kedua, jadi tapi dia banyak ya. Tadi dia bisa menyebabkan kandidiasis oral, intertrigonosa, banyak penyakit, apalagi terutama penyakit kulit yang bisa disebabkan. Kemudian yang kedua tentang Malassezia furfur. Ini adalah penyebab bahasa awamnya apa? Bahasa awamnya apa? Panu, dokter. Bahasa awamnya panu. Kemarin itu kalau misalnya entah tutorial ya, kalau tidak salah ada yang membahas tentang jamur, mohon memperhatikan jamur yang efloresensinya itu sama dengan CSL, sama dengan panu. Jadi kan panu itu kan dia bercaknya ada yang putih, ada yang putih kemerah-merahan. Sehingga terdiferensial diagnosis dengan beberapa penyakit lain. Yang penyebabnya bukan mikroorganisme, tapi penyebabnya mungkin saja autoimun. Jadi mohon diperhatikan. Terus untuk Malassezia furfur tadi sudah dijelaskan sampai tata laksananya, tapi tidak entah dokter lewat atau tidak ya, kok nggak ada kayak proses mekanisme infeksi dari Malassezia furfur atau dokter tidak lihat. Jadi Malassezia furfur ini dia kalau kita baca dia tidak terlalu memiliki kemampuan untuk bertahan dalam waktu yang lama ya. Jadi dia tidak se-survive Candida. Kalau dari segi infeksiusnya, faktor virulensinya ya. Jadi seberapa bahaya dia menginfeksi tidak terlalu berbahaya. Tidak semasif Candida. Namun itu jarang terdeteksi secara cepat pun dengan Candida ya. Oh iya, Candida jamur-jamur itu jarang terdeteksi karena keburu dikasih obat anti jamur yang terlebih dahulu kita tidak tahu apakah kausanya itu jamur atau bukan. Nah, kalau dilihat dulu gejalanya begini efloresensinya tiba-tiba langsung kita bilang jamur padahal banyak diferensial diagnosis yang mungkin saja bukan karena jamur penyakitnya. Itu jadi tidak pernah terdeteksi secara baik lah, apalagi panu ini orang baru lihat efloresensinya saja udah ditahu bilang oh ini panu, nggak perlu dicari tahu dia pasti ini panu, padahal mungkin saja penyebabnya bukan si Malassezia furfur atau bukan jamur, bukan dari golongan jamur. Jadi mungkin bisa diperhatikan lebih jauh tentang efloresensi dan ya efloresensi dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Apa? Oh, Indonesia Raya ya. Jam 10. Oke. Terus tadi bisa dokter lupa capture lagi. Jadi ada slide apa tadi ya yang membahas untuk penyakit-penyakit. Saya kalau penyakit-penyakit yang mudah disebut toh kayak seboroik itu jangan terlalu susah-susah sebut itu seboroik itu gampang-gampang saja bilang pediatra perlu seboroik itu kan dermatitis seboroik itu gampang aja ya dibilang jadi jangan disusah-susahin kalian bahasanya. Nah untuk oh iya
Ini untuk presentasi ini silahkan dibagi-bagi ke siapa saja di angkatannya karena dokter akan based on kalian punya presentasi, tapi tidak akan sampai ke eh, tata laksana untuk mikrobiologi sendiri ya karena kita akan fokus ke etiologi saja. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang sudah presentasi, yang kandida itu sudah sesuai ya untuk yang Malassezia furfur eh, sudah sesuai, namun ada yang tidak terjelaskan. Jadi mohon dicari kembali em, secara mandiri bagaimana sih mekanismenya si Malassezia furfur ini. Jangan sampai dokter tanyakan si Malassezia furfur ini dalam menginfeksi tubuh manusia. Jangan ya, kalau kalau tata laksananya itu akan terjelaskan di kulit ya, karena ada penyakit kulit terkait tropis dan sebagainya. Oke, mungkin kita lanjut ke kelompok virus dulu kayaknya. Siapa yang kelompok virus? Kelompok 8, 7, 8? Dengue. Siapa yang dengue? Silakan dengue. Kelompok 7. Silakan dengue ditampilkan 7. Jangan dibaca ya slide-nya. Kalau dibaca dokter juga bisa baca. Bentar. Kelompok 7. Ya, siapa yang mau presentasi? Share screen dulu. Siapa yang mau presentasi? Karena kelompoknya ketua kelas toh, jadi siapa yang mau presentasi? Ayo Ibu Ketua, tunjuk sudah Ibu Ketua. Siapa anggota mau kasih presentasi? Silakan. Nah, ini yang benar. Tadi kelompok kandida dompet slide 20 slide. Ngoni ini orang instruksi cuma 12 slide maksimal. Penguni sampai bikin sampai 20 slide memang. Luar biasa, Masya Allah. Ayo silakan, siapa yang mau presentasi? Sudah ngoni terlalu lama. Fatima, siapa yang ke kelompok yang mau presentasi? Fadila. Izin, Dok. Siapa? Ya. Puji Rahayu, Safira, sama Dizan, Dok. Puji Rahayu, Safira, sama Dizan. Boleh. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai virus dengue. Mungkin bisa di next. Oke, baik, untuk virus dengue sendiri, untuk nama latinnya itu adalah dengue virus atau DNV. Untuk klasifikasinya itu dia berasal dari famili Flaviviridae, kemudian dari genus Flavivirus. Nah, untuk serotipnya ini ada virus DIN1, 2, 3, dan 4. Mungkin boleh di next. Untuk morfologinya sendiri, untuk genus kan tadi sudah dari Flavivirus, kemudian serotipnya itu ada DNV dari 1 sampai 4, di mana yang untuk DNV 3 ini dia lebih virulen. Kenapa? Karena pada bagian DNV 3 dia lebih virulen karena mengandung non-struktural NS1 yang dimiliki, di mana dia berperan penting dalam proses replikasi virus dan juga memicu respon peradangan yang kuat dalam tubuh manusia, di mana protein
protein NS1 ini sendiri di bagian di serotype DNV3 lebih efektif dalam mengaktifkan sel-sel di endotel, di mana yang menyebabkan kebocoran plasma yang merupakan karakteristik utama dari shock dengue. Kemudian ada juga interaksi dari antibodi, di mana mekanisme lain yang membuat DN3 ini lebih berbahaya adalah fenomena antibody dependent enhancement, di mana terjadi ketika seorang yang sudah terinfeksi oleh serotype jenis lain, misalnya serotype DN1, kemudian dia terinfeksi dengan serotype DN3, itu antibodi yang pertama tadi akan membentuk mampu menetralkan DN3 secara efektif. Sebaliknya, antibodi ini justru membantu virus masuk ke dalam sel-sel kekebalan tubuh dengan lebih mudah, yang kemudian mempercepat replikasi virus dan membentuk infeksi. Kemudian untuk bentuknya sendiri dia kecil, bulat, kemudian memiliki selubung dengan ketebalan 10 nanometer, kemudian berbentuk simetri kubis ikohedral berdiameter 40 sampai 50 nanometer. Kemudian genomnya sendiri itu ada virus, dia merupakan virus RNA dengan rantai tunggal. Untuk protein yang dimiliki itu adalah protein C, protein kapsid dan core dan juga protein M untuk protein membran, dan ada protein E untuk protein bagian selubungnya. Nah, untuk protein non strukturalnya ada NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A dan sampai NS5. Mungkin di next. Untuk virus dengan penyebab dari demam dengue sendiri itu ada demam dengue, kemudian demam berdarah dengue, dan demam shock syndrome, di mana untuk demamnya itu dia bisa mencapai suhu sampai 41 derajat. Kemudian ada lelah, batuk. Batuk ini jika dia biasanya indikasinya ke bagian efusi pleura. Kemudian juga ada sakit kepala. Kemudian bisa juga didapatkan seperti untuk demam dengue itu bisa didapatkan nyeri kepala, kemudian nyeri bagian otot atau tulang. Kemudian untuk demam biasanya bifasik, dan demam tinggi dimulai dari hari ketiga dan berlangsung 5-7 hari. Biasanya 1 sampai hari ketiga itu dia demam tinggi, kemudian nanti hari ketiga sampai ke-6-nya itu sudah masuk periode shock. Kemudian didapatkan juga ruam makulopapular muncul pada hari ketiga atau 4, yang dimana dia berlangsung 1-5 hari dan memudar dengan deskombinasi. Kemudian nyeri hebat pada otot dan tulang. Kemudian juga bisa didapatkan pembesaran kelenjar getah bening dan leukopenia, dan ini dapat sembuh sendiri. Mungkin boleh di next. Baik, mungkin untuk yang selanjutnya saya berikan kesempatan kepada presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan penyakit yang ditimbulkan oleh virus dengue tersebut, yaitu kategori yang ketiga adalah demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever. Itu gejala dan fase demam seperti demam dengue ini, namun kondisi pasien tiba-tiba memburuk dengan shock dan perdarahan terutama pada saluran cerna dan kulit. Nah, perdarahan itu meliputi mimisan, melena atau BAB hitam karena perdarahan di saluran cerna, kemudian hematemesis atau muntah darah. Kemudian sindrom shock dengue atau dengue shock syndrome ini sering ditemukan pada kasus DBD yang tidak terobati. Nah, dia juga bisa nyeri perut, muntah dan gelisah. Pasien dapat meninggal karena kegagalan sirkulasi dan shock. Jadi sindrom shock dengue ini dia lebih parah dari DBD. Mungkin bisa di next. Boleh di next. Oke, baik, untuk mekanisme infeksi dari virus dengue tersebut itu, yang pertama virus dengue ini dapat berikatan dengan sel trombosit, dan dengan bantuan antibodi anti dengue, trombosit mengalami agregasi. Nah, terbentuknya gumpalan trombosit ini, virus dengue ini dia mampu berikatan dengan sel trombosit, dan dengan bantuan antibodi anti dengue, trombosit mengalami agregasi sehingga membentuk gumpalan trombosit. Nah, karena penggumpalan trombosit tersebut ini, sistem imun akan mengeliminasi agregat yang dimana akan membuat trombosit ini turun atau yang biasa disebut trombositopenia. Nah, ketika
trombositopenia ini turun, ketika trombosit ini turun, maka akan terjadi gangguan pada fungsi trombositnya, yang dimana trombosit ini dia tidak akan bekerja dengan optimal, yang dimana akhirnya dia akan terjadi perdarahan. Nah, kemudian kompleks imun ini juga bisa memicu aktivitas koagulasi, yang dimana dia akan mengakibatkan faktor pembekuan habis terpakai, yang akan membuat penurunan faktor kompleks imun ini dia memicu aktivitas koagulasi, yang dimana dia akan membuat faktor pembekuan itu habis terpakai, sehingga akan membuat penurunan faktor pembekuan. Nah, hal ini menimbulkan koagulopati atau gangguan sistem pembekuan, sehingga terjadi itu juga meningkatkan efek perdarahan. Nah, kemudian kompleks imun ini juga dia bisa memicu aktivasi komplement dari protease sel. Hasilnya itu akan terbentuk anafilatoksin C3A dan C5A yang merangsang pelepasan mediator inflamasi. Nah, bersama aktivasi sistem kinin, maka dia akan meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga plasma keluar dari jaringan, atau akan terjadi kebocoran plasma, sehingga terjadi hipovolemik dan terjadi shock atau renjatan. Boleh next. Nah, untuk mekanisme penularannya itu sendiri, penurunan infeksi dari virus dengue ini, itu manusia merupakan reservoir infeksi. Manusia berperan sebagai sumber amplifikasi virus. Manusia dapat menular ke nyamuk Firemia selama 3-5 hari. Nah, infeksi ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Setelah menghisap darah, virus menunjukkan masa inkubasi intrinsik selama 10-14 hari di dalam nyamuk sebelum menjadi infektif. Nah, nyamuk ini merupakan vektor sekaligus sumber amplifikasi virus. Aedes aegypti adalah nyamuk kecil yang sudah terdomestikasi, berkembang biak di sumber air buatan, dan mereka lebih suka menggigit manusia, biasanya di bagian belakang leher dan pergelangan kaki. Nah, sehingga nyamuk ini, sehingga kesimpulan dari mekanisme penularannya itu nyamuk sehat menggigit manusia yang terdapat Firemia. Kemudian virus berkembang di nyamuk itu menjadi nyamuk yang terinfeksi. Nyamuk yang terinfeksi ini menggigit manusia yang sehat, dan manusia yang sehat mengalami Firemia. Siklus ini akan selalu terjadi apabila penyebab, yaitu nyamuk yang terinfeksi ini, tidak dibasmi. Boleh di next. Mungkin saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai epidemiologi virus dengue di daerah tropis, di mana virus dengue ini dia tuh tersebar di seluruh dunia, dengan setiap tahunnya itu 100 juta orang terinfeksi dengue di seluruh dunia. Diperkirakan juga 3 miliar orang yang tinggal di sekitar 110 negara di seluruh dunia berisiko terinfeksi dengue. Virus dengue juga sangat tersebar luas di benua Asia, Afrika, Amerika, dan juga Australia, dengan endemisitas dan kombinasi tipe virus yang belum tentu sama. Asia Tenggara sendiri, termasuk Indonesia, merupakan salah satu wilayah endemik di mana terdapat atau ditemukannya keempat tipe virus dengue. Lanjut. Nah, virus dengue ini bisa kita diagnosis dari pemeriksaan fisik, seperti kita temukan demam tinggi, biasanya di atas 39 derajat Celcius, kemudian adanya tanda-tanda perdarahan yang bisa kita lakukan dengan uji turniket yang positif, yang ditemukannya PTQ lebih dari 10, kemudian adanya purpura, ekimosis, dan perdarahan konjungtiva. Kemudian bisa juga didapatkan dengan tanda kebocoran plasma seperti efusi pleura, asitas, atau hipoproteinemia. Lalu adanya pembesaran hepar, kemudian tanda-tanda shock seperti takikardi, takipnu, CRT yang lebih dari 2 detik, kulit dingin, dan gelisah pada anak. Lanjut.
Diagnosis dan pemeriksaan lab, terdapat beberapa cara pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama itu dengan pemeriksaan kenaikan titer antibodi anti dengue. Yang kedua itu dengan melakukan pemeriksaan titer antibodi anti dengue sewaktu. Yang ketiga pemeriksaan antigen dengue atau komponen virus dengue lain. Yang keempat dengan menggunakan spesimen di mana spesimennya itu berupa darah yang dikumpulkan selama 3-5 hari pertama. 3-5 hari pertama sakit berguna untuk isolasi virus dan serum berguna untuk uji serologis. Yang kelima itu isolasi virus dengan diagnosis dengue dipastikan dengan isolasi virus dari darah selama 3-5 hari pertama sakit. Dengan virus dapat diisolasi dalam berbagai kultur sel. Dan yang terakhir itu dengan serodiagnosis, di mana serodiagnosis demam dengue didasarkan pada temuan imunoglobulin IgM dalam sampel serum tunggal atau peningkatan antibodi IgG dalam spesimen serum berpasangan. IgM capture ELISA atau make ELISA adalah tes yang paling umum digunakan untuk menunjukkan antibodi IgM dalam serum. Tes netralisasi, inhibisi hematoklinasi, dan IgG ELISA adalah tes serologi lain yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi ini. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya kembalikan. Sorry, saya keluar tadi. Barusan selesai ya. Suaraku kedengaran? Halo? Izin dokter terdengar. Terdengar dokter. Oke, maaf ya. Oke, boleh dilanjutkan dengan kelompok berikut. Kelompok 6 ya. Kelompok 6. Izin dokter, kelompok 6 sudah mulai tutor dokter sama dokter Mimi. Oh iya, mulai duluan ya dokter Mimi. Iya dok. Oh ya udah kalau gitu kita pending dulu. Jam berapa tadi mulainya? Jam 11. Jam berapa? Izin dok, jam 10 dokter. Jam 10. Jam 10 di sana tadi. Iya dokter. Berarti mereka nggak ikut kuliah dong. Iya. Izin dok, kami ikut dokter. Yalah. Kok kamu lagi tutorial kamu? Belum tutorial dokter, kami 11.30 dok baru tutorial. Oh, 11.30. Iya baru. Iya. 11.30. Oh ya udah. Udah mau tutorial. Izin dokter, iya dokter. Oh, oke. 11.30 ya udah deh, sudah 11.20 juga. Nanti jam kuliah saya sudah mau selesai, berarti masih ada berapa kelompok yang belum presentasi? Sisa 4 ya? kelompok dokter. Ya Iya, udah. Nanti kita lanjut ya, soalnya kita harus bahas tentang bakteri. Bakteri penting soalnya masuk di banyak, ada di case tutorial dan yang lain-lain. Ya udah, kalau gitu kita pending dulu. Soalnya saya juga sudah mau jalan lagi. Nanti kita tentukan waktu lagi ya, Fatimah. Mungkin di waktu jam berapa kalian kosong, nanti saya telepon lah. Oke ya. Nanti kita sambil bahas virus lagi lebih lanjut. Oke, baik dokter. Kita akhiri dulu ya pertemuan pada siang hari ini, soalnya sudah 11:30 juga di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi untuk bahas tentang sisa 1 virus dan untuk bakteri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.